Komisi Nasional batal memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, saudara, karena kondisi Putri masih belum stabil. Sementara saat ini, polisi juga telah menghentikan penyelidikan terhadap laporan pelecehan seksual yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM, saudara, menyebut Putri belum siap menjalani pemeriksaan dan akan menjadwalkan pemeriksaan kepada istri Sambo, Putri Chandrawati. Komnas HAM tetap akan memeriksa Putri Chandrawati sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Yosua, namun akan menggunakan pendekatan yang membuat Putri tidak tertekan. Bu Putri baru saja konfirmasi meminta untuk ditunda. Jadi malam ini tidak ada permintaan keterangan Bu Putri dan akan dicari waktu secepatnya gitu karena memang kondisinya naik turun gitu. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan anggota tim dari Komnas HAM. Saya kira itu saja ya. Belum. Ketika sudah mau jalan begitu yang bersangkutan tidak bersedia. Kami tidak ingin menyebabkan Bu Putri trauma lagi. Berdasarkan gelar perkara hari Jumat, Barreskrim Polri memutuskan menghentikan penanganan 2 laporan yang masuk Polres Jakarta Selatan dengan terlapor almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pengusutan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana. 2 laporan tersebut yakni laporan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan model A atau yang dibuat polisi mengenai dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer. Penyidik Barreskrim menilai 2 laporan yang dihentikan penyidikannya ini merupakan bagian dari upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sama bahwa 2 perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Dalam pemeriksaan Komnas HAM di Makobrimob Kelapa II Depok, Irjen Verdi Sambo mengakui melakukan atau menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada penghentian pengusutan 2 laporan terhadap Brigadir Yosua tak hanya mengungkap adanya upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhannya, namun juga mengungkap adanya puluhan personel polisi yang melanggar etik. Tim Liputan Kompas TV. Ketua LPSK Hasto Atmojo menyarankan Putri Chandrawati untuk mencari teman curhat guna membangun kembali rasa percaya diri. Sebab sejauh ini Putri Chandrawati belum memberikan keterangan yang signifikan sejak permohonan perlindungan diajukan ke LPSK 15 Juli lalu. LPSK menilai kondisi psikologis istri Irjen Verdi Sambo ini masih terguncang sehingga sulit berkomunikasi untuk memberikan keterangan. LPSK mengisyaratkan akan menolak permohonan perlindungan jika asesmen dan investigasi melewati masa perpanjangan 1 bulan. Dalam posisi seperti sekarang, tentu kami sulit memberikan perlindungan pada Ibu BC karena sama sekali tidak ada keterangan, tidak ada kejelasan dari Ibu BC ini. Barangkali sebenarnya Ibu BC lebih memerlukan kawan untuk bisa curhat, untuk bisa membangun kepercayaannya kembali dan sebagainya. Jadi bukan perlindungan oleh LPSK, tapi kawan.
Sementara 4 polisi berpangkat perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus karena diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari 4 orang perwira yang ditahan, 3 orang diantaranya berpangkat AKBP dan bertugas di Ditreskrim Polda Metro Jaya dan 1 orang perwira berpangkat Kompol. Sebelumnya Mabes Polri juga telah menahan Wadikrim Polda Metro Jaya terkait pelanggaran etik kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan ada 4 perwira menengah yang ditahan di tempat khusus karena diduga melanggar etik kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Melalui keterangan tertulis, Dedi menyebut benar hasil riksa dan gelar kemarin malam ditetapkan 4 perwira menangan Polda Metro Jaya menjalankan patsus di Biro Provos Mabes Polri. Lebih lengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Putu Trisna dari Mabes Polri. Putu, polisi menghentikan pengusutan laporan pelecehan seksual istri Verdi Sambo karena ini diduga menghalangi penyidikan. Apakah ada potensi pelanggaran pidana terkait dengan laporan palsu ini? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian ada dugaan atau unsur-unsur yang kemudian memenuhi unsur-unsur pidana, tentu saja ini hanya bisa dijawab oleh penyidikan dan juga proses sidik yang saat ini tengah dijalani oleh tim sus dan juga sejumlah pihak, baik itu di Bareskrim Polri ataupun juga dari tim sus yang disusun oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tapi kalau kita coba menganalisa, Audrey dan juga saudara, berbicara soal 2 laporan ini yang akhirnya gugur, dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana berdasarkan gelar perkara yang dilakukan dan dipimpin langsung oleh Kabareskrim pada 12 Agustus 2022 kemarin. Ini memang menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana yang mengarah pada pelecehan ataupun juga adanya dugaan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Jadi 2 kasus yang kemudian sudah digugurkan, yakni yang pertama adalah kasus terkait dengan pelecehan, Putri Chandrawati, kemudian yang kedua adalah kasus terkait dengan upaya pembunuhan Barada Eliezer. Nah, dengan digugurkannya 2 laporan ini tidak ditemukan unsur pidana, kemudian juga ada alasan lain yang disampaikan oleh kepolisian terkait dengan upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan juga pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana yang mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat ini meninggal dunia. 2 kasus tersebut kemudian gugur. Jika nantinya memang ada unsur pidana yang ditemukan, baik itu dalam proses penyidikan atau nanti selama proses kasus ini berjalan, maka bukan tidak mungkin pihak kepolisian ini akan kemudian menetapkan tersangka baru. Siapa saja orang-orang yang berpotensi kemudian untuk ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan laporan tersebut. Baik itu bisa saja yang membuat laporan ataupun juga yang menerima laporan dari pihak kepolisian. Karena kita tahu, Audrey dan juga saudara, sampai dengan saat ini pihak kepolisian bukan hanya sedang melakukan upaya untuk penyidikan dari ranah hukum saja, tetapi dari sisi etik pihak kepolisian ini juga tengah memeriksa puluhan jumlah polisi yang diduga melanggar etik. Kita masih sama-sama menunggu apakah kemudian ada tersangka baru, Audrey. Ya, Putu, kasus ini kan mendapat banyak perhatian. Nah, bagaimana dengan kesiapan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kasus di pengadilan nanti? Ya, terakhir tadi kami mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon, kemudian juga melalui pesan singkat. Ini mencoba mengkonfirmasi apa yang kemudian sudah didapatkan ataupun juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Terakhir dari Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana ini juga sudah memberikan klarifikasi dan juga pernyataan bahwa dalam pesan tersebut yang disampaikan kepada Kompas TV menuliskan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan ini sudah diterima oleh Kejaksaan Agung dan sudah masuk ke Jampidum dan akan menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk menangani perkara tersebut. Jadi meskipun penyidik ini tengah melakukan sejumlah proses untuk menindaklanjuti
kasus dugaan adanya pembunuhan berencana, tetapi di satu sisi Kejagung melalui 30 jaksa penuntut umum yang sudah ditunjuk ini nantinya juga akan melakukan sejumlah upaya-upaya untuk menginvestigasi kasus ini. Memang sampai dengan sore hari ini, Audrey dan juga saudara, belum dirinci lebih jauh lagi siapa saja JPU atau jaksa penuntut umum yang berjumlah 30 orang tersebut, siapa-siapa saja dan bagaimana track recordnya, bagaimana kemudian pengalaman dalam menangani kasusnya, ini masih kita tunggu. Nanti akan dirilis secara resmi oleh pihak Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Tetapi yang bisa kami pastikan adalah karena ini memang menjadi sorotan, bahkan Presiden Joko Widodo ini juga memperingatkan 4 kali kepada Kapolri untuk benar-benar membuka kasus ini secara terang benderang, sehingga proses penyidikan ini terus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan Putri Chandrawati, olah TKP, gelar perkara, dan juga melakukan sidang-sidang etik jika memang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Audrey, kembali ke Anda di studio. Ya, jika polisi masih menyidik kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dari Kejaksaan Agung sudah menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk perkara Irjen Verdi Sambo. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.